Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, semoga lu semua dalam keadaan baik-baik saja di kala pandemi ini. Stay at home and stay safe. Semoga kita dapat berkumpul lagi seperti biasa dalam keadaan baik-baik saja. Oke, perkenalkan, nama gue Ara Pangestu dari kelas 12 MIPA B, nomor urut hadir 7 dari SMA Negeri 105 Jakarta. Di sini gue akan sedikit mempresentasikan tentang percobaan gue menggunakan aplikasi PET. Ya, percobaan apa itu? Bener banget, percobaannya adalah kekekalan energi mekanik via aplikasi PET. Aplikasi PET adalah aplikasi yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan sains yang misalkan lu semua itu suka sains tapi nggak mau yang repot-repot nyari-nyari barang, itu bisa banget lewat aplikasi PET. Langsung aja kita ke pembahasannya. Kekekalan energi mekanik itu, energi mekanik itu dibagi dua, bukan dibagi dua sih, maksudnya adalah faktor daripada energi mekanik itu ada dua, yaitu energi kinetik dan juga energi potensial. Jadi kita membahas energi mekanik, pasti kita akan bersinggungan dengan dua energi ini. Apa sih perbedaannya, apa sih pengertiannya? Oke, yang pertama energi kinetik. Energi kinetik, kita langsung aja ke pengertiannya. Pengertian daripada energi kinetik sendiri adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak atau berpindah. Jadi benda-benda yang bergerak atau berpindah, kayak misalkan mobil di jalan, terus apel jatuh dari pohonnya, itu termasuk suatu peristiwa yang menyebabkan adanya energi kinetik. Oke, untuk rumus energi kinetik sendiri adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat, dengan massa benda, dengan m adalah massa benda dan v adalah kecepatan benda. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi energi kinetik ini ada dua, yaitu massa benda dan juga kecepatan benda. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang energi potensial. Apa sih itu energi potensial? Pertama kita harus tahu dulu pengertian daripada energi potensial. Pengertian daripada energi potensial adalah energi yang tersimpan pada suatu benda. Maksudnya apa sih energi yang tersimpan pada suatu benda? Maksudnya adalah ketika ada apel yang bergantung di atas pohon, ataupun ada misalkan barang lagi lu jinjing, nah dia kan memiliki ketinggian tertentu kan. Nah itu dia memiliki energi potensial yang tersimpan. Nah itu maksudnya daripada energi potensial, itu energi yang tersimpan yang dipengaruhi oleh ketinggian benda tersebut. Nah untuk rumus daripada energi potensial sendiri adalah EP sama dengan M dikali G dikali H, yaitu massa benda dikali kecepatan gravitasi dikali ketinggian benda. Jadi faktor yang mempengaruhi besar kecilnya energi potensial adalah massa benda, percepatan gravitasi, dan ketinggian benda. Oh iya, untuk satuan daripada energi ini adalah joule. Mau itu energi potensial, mau itu energi kinetik, ataupun nanti energi kinetik, energi mekanik. Sorry. Oke, kita lanjut aja ke kekekalan energi, karena menurut gue lu semua pasti paham apa yang gue bahas tentang energi potensial dan juga energi kinetik. Kita lanjut ke kekekalan energi mekanik. Energi mekanik adalah penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial. Jadi energi kinetik yang setengah mv kuadrat tadi dikali mgh itu sama dengan energi mekanik. Nah untuk rumus kekekalan energi sendiri adalah EM1 sama dengan EM2. Maksudnya apa sih EM1 sama EM2? Maksudnya gini, EM1 adalah posisi benda awal-awal. Jadi benda pada posisi tertentu itu disebut EM1. Nah ketika benda itu bergerak dan mengalami perpindahan, itu benda itu disebut posisi 2. Maksudnya benda setelah melakukan kegiatan tertentu. Nah itu antara posisi 1 dan posisi 2 itu memiliki energi mekanik yang sama. Maksudnya apa sih energi mekanik yang sama? Jadi besar energi mekanik antara posisi 1 dengan posisi 2 itu nggak ada perubahan. Untuk lebih jelasnya bisa diklik link percobaan yang gue udah share di sini, tapi gue juga bakal menjelaskan melalui link tersebut, jadi tetap tonton ya. Ya, kita menuju ke linknya. Ya ini dia. Linknya sama aja sama yang tadi gue share di PowerPoint. Jadi andaikan lu pengen tahu, ini namanya aplikasi PET.
interactive simulation. Lu bisa pakai untuk kegiatan-kegiatan sains lu. Jadi misalkan lu suka kegiatan-kegiatan sains tapi nggak mau yang repot-repot, bisa nih via aplikasi ini, karena nggak harus download aplikasinya juga. Ini gue juga lewat web kok. Oke, lanjut aja. Kita di bagian energi skate. Ini energi skate ini kita gunakan untuk percobaan energi mekanik. Nah, di sini kan ada bendanya, ini skate-nya ini loh, orangnya. Nah, di sini ada bagian lingkaran, bagian batang, kisi-kisi, kelajuan, massa, gesekan, dan juga ada beberapa track yang bisa lu pilih. Terus ada gerakan lambat ataupun gerakan normal. Di sini biar kita bisa tahu, kita pakai aja energi bagian batang. Kita juga pakai kelajuan. Kelajuan, gesekannya kita nolkan. Nah, gerakannya kita pakai gerakan lambat aja. Oke, bisa dilihat di sini. Ketika benda pada posisi yang paling tinggi, nih. Ketika benda pada posisi yang paling tinggi, itu benda memiliki energi potensial 0. Energi potensial yang maksimal, kelajuannya nggak ada. Maka dari itu bendanya kan diam, nggak ada kelajuan. Nah, kelajuan itu kan tadi salah satu faktor yang mempengaruhi energi kinetik. Ketika kelajuannya 0, energi kinetiknya pasti 0. Nah, di sini benda itu pada posisi tertinggi. Nah, ketinggian benda itu tadi merupakan faktor dari energi potensial. Jadi ketika benda berada posisi paling tinggi dan kelajuannya 0, maka energi potensialnya maksimal, energi kinetiknya minimal atau minimum. Nah, totalnya ini maksudnya adalah total daripada energi mekaniknya. Jadi penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Oke, kita lihat di sini. Ketika benda bergerak, benda akan semakin rendah, energi potensial makin turun, namun benda makin cepat. Energi kinetik pasti makin menuju maksimum karena kecepatan benda semakin bertambah. Inilah yang disebut dengan kekekalan energi mekanik. Oke, diulang sekali lagi. Kita lihat. Totalnya itu tetap sama. Yang berubah itu energi potensial dan energi kinetik. Ketika benda paling atas, energi potensial paling maksimum, energi kinetik minimum. Dan ketika benda bergerak ke bawah, energi potensial makin minimum dan energi kinetik menuju maksimum. Jadi kesimpulannya adalah kekekalan energi mekanik adalah penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik pada posisi tertentu sama dengan penjumlahan energi potensial dan energi kinetik tertentu pada posisi yang berubah. Oke, itu penjelasan dari gua. Terima kasih udah menonton video ini. Semoga lu semua dalam keadaan yang sehat-sehat aja. Kembali lagi nanti kita bersekolah seperti biasa. Dan sampai di sini aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.